Sering tidak connect. Istri pernah SPD. Beliau adalah kepala sekolah di kelas bermain belajar di Timbul Kota Tangerang. Ya, waduh banyak ini ya. Agak overseas ya. Kalau kita itu brandingnya produksi kita kalau brandingnya itu nama luar itu jadi orang tua ya. Tapi insya Allah ini sekolahnya ibu juga sekolah yang bagus, buktinya beliau ya. Baik Bapak Ibu, Bu Hestri akan membawakan materi transformasi kurikulum dalam pendidikan anak usia dini. Jadi mungkin kalau dilihat dari judulnya ya, jadi saya ini pergeseran dari kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru seperti apa gitu. Nah, kita belajar bersama lagi ya Bapak Ibu ya. Baik, siap. Berarti ini adalah satu untuk semua, tapi ini adalah ajang kita belajar. Oh ternyata di sekolahnya boleh seperti ini. Nah, mungkin kita mengalami problem yang sama, kita bisa diskusi bersama. Baik, tanpa membuang banyak waktu silakan Bu Heni. Kita sama dulu ya. Esri. Bu Eni itu yang ini. Teman saya ya. Dosen UPI. Nah ini Bu Hestri. Mana Ibu? Salam Bunda, terima kasih banyak. Baik, aduh sepertinya saya sudah kehabisan kata. Saya kehabisan kata. Semua sudah disampaikan oleh Bunda Yaya dan Dr. Tandu Bunda. Baik, salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu kenalkan saya Esti Nurani, saya kepala sekolah Tangerang, angkatan pertama di Kota Tangerang. Sebenarnya saya mengepalai 3, ada KB, TK, dan DK. Ya, betul. Gak usah banyak lebar ya, kan udah lewat ya. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Dan BGP, terima kasih banyak sudah memfasilitasi saya untuk bertemu dengan teman-teman tingkat nasional seluruh Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, cerita atau kita sebagai transformer. Ibu pernah dengar gak film Transformer? Film jagoan ya? Pernah dengar ya? Semua saya Iya. Dan dulu waktu saya masih sekolah ya, masih sekolah kelas berapa? SMA kalau nggak salah itu, atau kuliah ya. PGTK dulu pernah lihat film Transformer. Lalu saya lihat di sini transformasi. Oh, ternyata ini makna dari film Transformer kemarin. Kita semua ini transformer. Karena setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Bermain adalah perkara serius, bukan perkara main-main. Biarkanlah anak berkembang semakaran-makannya. Itu tagline-nya guru Pak Guru. Ya. Baik Bapak Ibu, next Bunda. Ya, transformasi itu apa sih? Pasti transformasi itu adanya apa Bu? Change your brain, change your character, change your apa lagi? Method, change your mindset, and then the other change your habit, method. Jadi transformasi itu luas Bu. Iya. Di mana kita perlu bertransformasi selanjutnya? Ya, kenapa sih pendidikan anak usia dini sangat penting Bunda? Bunda setuju gak dengan pernyataan itu? Kenapa Bu? Pertama dasar apa lagi Bu? Fondasi utama. Lalu apa lagi Bu? melatih tumbuh kembang anak. Melatih tumbuh kembang anak dari usia dini. Dia biasa bilang melatih anak itu harus dari usia dini. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, di Pak itu nggak boleh
11 bulan Bapak Ibu percaya nggak? Sayangnya handphone saya hilang di Sleepy saat saya masih bekerja bersama tim Kak Sinto Mulyadi 11 tahun yang lalu. Anak saya ketiga-tiganya itu anak penelitian, Bu. Saya mau tahu Charles itu sehebat apa sih? Gampangnya kalau saya berikan di usia yang sangat belia. Nanti kita teruskan lagi cerita anak saya yang bisa baca koran umur 11 bulan. Baik, Bapak Ibu, pendidikan anak usia dini belum izin belum ya. Ya, oke. Berarti langsung Ya, ngomong, pendidikan langsung anak bisa usia dini itu sangat baik baca. karena dapat merangsang perkembangan otak. Disinilah golden age. Letak di mana Bapak Ibu mau kasih apa aja dapat diterima dengan cepat. Ada beberapa anak penelitian saya juga di sekolah itu bisa bahasa Inggris 100% karena belajarnya dari kecil. Jadi ya apa-apa dimulai dari usia dini. Ini Jangan sampai kita mengukir di atas air, nggak akan bisa. Mengukirlah di atas batu. kalian kan gambarnya, gitu ya. Baik, kemudian melatih keterampilan sosial dan emosional. Pak, Bu, kalau anak nggak kita latih dari apa? Dari kecil untuk bisa memanage emosinya. Di mana itu lembaga tempatnya Pak? Bu, amanahnya berat banget tuh. Sebagai seorang transformer atau penggerak perubahan, itu harus punya konsep. Kalau kita jalan aja naik angkot, abangnya tanya, mau kemana? Nggak tahu. Ini paradigma ini yang masih ada di guru PAUD di Indonesia. Mereka melakukan kegiatan tapi nggak bermakna. Ih, keren ini mah, pokoknya mas saya tiru dari sekolah sana. Bu, fotokopi dong RPPH-nya. Diadopsi, bukan di ATM. Ditiru semua. Sedangkan anaknya di dalam asesmen diagnostik tidak sesuai dengan apa yang dia kasih. Jangan sampai Bunda kasih obat mencret sama anak yang pusing kepalanya. Itu nggak tepat. Ini Bu, banyak sekali miskonsepsi guru PAUD yang konsepnya belum lurus. Belum, saya bilang bukan enggak. Kemudian kemandirian. Apa sih Bu yang diharapkan kita nih sebagai orang tua ketika nanti seperti saya single parent. Dulu saya bilang sama suami saya almarhum, ayah nanti ayah yang didik ya, saya yang ini, saya yang itu, planning itu udah kencang banget gitu. Ternyata dalam perjalanan saya ditinggal tahun 2018. 1 tahun saya ngambang dalam perjalanan. Bagaimana saya bisa mendidik anak saya biar aspek-aspek ini terlatih. Dan kemandirian ini Bu, karena kita tidak pernah tahu kapan meninggalkan anak-anak kita di dunia ini. Gak pernah tahu. Tapi kalau mereka sudah ditanamkan kemandirian, saya percaya dia akan survive. Dan bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Kemudian ada keterampilan kognitif yang tadi saya bilang. Siapa yang ngomong kita kan nggak boleh cari tuh? Nggak ada. Teorinya saja sudah jelas. Dia sudah bilang ajarkan dari usia dini. Tapi Mas Menteri bilang itu pernyataan yang sangat benar. Cuma bedanya, salahnya, kelirunya, miskonsepsinya, salahnya penerapannya itu. Anak disuruh diem. Kelihatan tuh anaknya cicing, oh ini mah anak keren ini diem aja. Padahal sakit gigi, sakit kepala, sakit hati yang paling parah. Karena gurunya memaksa melakukan sesuatu yang dia tidak bisa. Nanti kita akan lari ke pembelajaran diferensiasi. Dan saya bersaksi hidup tahun 2021. Saya belum pernah ngerti apa sih namanya children center, teacher center, apa sih? Sehingga saya nekat masuk ke dalam program sekolah penggerak untuk melakukan perubahan dalam diri saya sebagai kepala sekolah. 11 tahun saya bergabung di Kakak Center sebagai event organizer beliau, sebagai MC-nya beliau Only Indonesia untuk Parenting.
saya masih merasa kosong. Apa sih itu namanya berpusat pada anak? Jadi kurikulum merdeka ini bukan sesuatu yang baru. Bukan. Dari 1947 kurikulum kita sudah berpusat pada anak. Jadi siapa sih sebenarnya yang bikin begini? Saya pengen tahu siapa orangnya itu. Saya mau cari. Iya, kenapa dia ada orang anak TK suruh belajar tulis suruh duduk diam, itu di mana sih sejarahnya, siapa yang begitu? Padahal kelas yang baik adalah kelas yang ramah, interaktif, ributnya itu bermakna ya, penuh keingintahuan, ada interaksi antara guru dan murid dengan bahagia. Muridnya bahagia, gurunya lebih bahagia. Di sini letaknya. Saya baru mencari dalam diri saya sendiri. Ya Allah, ketemu pelatih ahli itu urusannya bukan apa, stres lagi saya. Tapi di situ Tuhan mengajarkan saya banyak hal untuk menjadi transformer. Bergerak dan menggerakkan tersebut katanya sedikit, tapi maknanya luar biasa. Selanjutnya ini yang terakhir, yang terkadang dilupakan dengan guru-guru nih. Agama yang pentingnya bisa baca tulis itu mah aman. Karena apa? Orang tua tuh maksudnya, Bu, izin Bu, saya mau masukin anak saya di sini. Di sekolah saya masuknya itu 11.750, SPP-nya 950. Itu ini mahal-mahal dan saya ke sekolah di sini ya. Pokoknya nggak mau tahu mencari ibu. Saya bilang sama orang tua, ibu terlalu rendah capaiannya. Karena capaian anak PAUD lebih banyak dari cari sub. Apa saja? Ini aja masih ada sub-subnya lagi. Masih banyak. Iya. Inilah dia paradigma orang tua yang harus kita ubah. Melalui apa? Kelas Orang tua. Jadikan kelas orang tua sebagai suatu kebiasaan 1 bulan sekali. Itu Bu yang saya langsung bangkit, ya Allah. Ternyata kemitraan bersama orang tua mendukung PAUD berkualitas, holistik dan persiapan untuk pendidikan selanjutnya kayak gimana? Apakah sekedar cari sum? Bagaimana mendengar orang lain bicara? Bagaimana dia sopan ketika berbicara? Bagaimana sikap ketika bertemu dengan orang dewasa lalu lewat di tengahnya? Ada 4 kata ajaib. Tolong, permisi, maaf. Terima kasih. Kadang hal itu yang dampaknya sampai dia nanti tua itu justru di situ. Tapi kita lupa. Mungkin bukan kata saya dulu. Saya lupa dengan kata ajaib itu. Kenapa dibilang ajaib? Ternyata Masya Allah dianggap duduk ada anak kecil senyum-senyum sama saya. Bunda, saya begitu. Saya kira ini anak pintar banget. Bukan anak yang mampu mengajarkan matematika dengan rumus yang hebat, tapi anak yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Paradigma itu yang kadang belok, nggak tahu siapa yang belokin. Sibuk dengan administrasinya juga bukan karakteristik sekolahnya. Nggak pernah menganalisis visi misi sekolahnya. Rata-rata nggak tahu guru-guru PAUD apa sih visi misi sekolah Anda, nggak tahu. Lo gimana mau bikin KOSP? KOSP saja didahulukan dari visi dan misi. Lo gimana ke bawahnya hancur-hancuran? Belum, saya bilang nggak bisa. Saya tegas dengan guru saya. Ingat, belajar itu harus menyenangkan. Sampai di akhir saya menjadi sekolah pembelajaran nanti lulus 2024, guru saya bilang gini, testimoni dong bagaimana kurikulum merdeka sudah diterapkan selama 3 tahun. Bu, saya tuh ngajar dengan kurikulum ini, ya Allah kok jadi santuy. Santuinya di mana? Kasih aja pemantik, anak-anak kumpul. Kayak semut lumutin gula. Karena apa? Dia udah biasa berpikir kritis. Bahkan ada murid saya yang bilang begini, selama dari 2021, 2024 dia masuk waktu 2022 anak tersebut. Madresi, kita panggil madre. Madre itu artinya ibu. Karena di tempat saya banyak ada miss, ada ustazah, ada saidah, ada bunda. Saya mau
Jadi saya sampai sekolah pembuatan Nasura ketika saya dapat program sekolah penggerak, saya langsung ya banyak sekali kesalahan saya di dunia pendidikan. Saya meminta maaf dengan murid-murid saya. Saya sudah banyak melakukan kesalahan. Cara mengajar saya seperti kolonial Belanda, memaksa apa yang mereka lakukan harus menurut saya. Saya selalu melihat anak diam itu adalah anak yang pintar. Hebat. Yes, no. You are wrong. Kembali lagi. Yes. Asal ingat. Positif. Oke. Next. Oke. Konsep dasar kurikulum teman-teman, Bapak Ibu, foto di sini adalah foto yang diambil dari sekolah saya. Konsep dasar kurikulum ini loh Bu. Konsep ini yang tidak dipahami atau belum atau kurang dipahami oleh guru-guru tahu, sehingga dia banyak beloknya. Udah Bu kepala sekolah, penting mah aman dia pada layaran. Udah cari zoom aja. Atau semua orang cari zoom juga nggak apa-apa. Saya bilang. Yang penting caranya. Saya selalu bilang gitu. Menyenangkan, berpusat pada anak, diferensiasi, kreatif, kritis, nggak apa-apa. Gue sih nanti muridnya banyak yang keluar, nggak apa-apa. Saya bilang. Yang penting ketika saya di akhirat ditanya oleh Tuhan, saya akan bertanggung jawab apa yang sudah saya lakukan. Karena dunia ini sementara, saya bilang. Kalau Tuhan kasih saya rezeki dengan murid, saya percaya itu. Yang penting kereta api jangan sampai keluar dari relnya. Kalau ibu keluar, maka tabrakan yang terjadi. Silakan digoyangkan. Baik. Nah konsep 3 ini cuma 3 Bu. Cuma ya, tapi anaknya beranak pinak. Berpusat pada anak, ngomongnya mah gampang. Pokoknya mah udah kita tulis aja tulis panggung. Terus siapa yang mau praktek? Gampang udah juga pernah sini. Emang dia mau liatin tiap hari? Gitu. Tulisannya udah kayak gitu. Tapi begitu saya lihat di sekolah, nanti semua saya anak-anak selalu diem, satu ngegunting semua harus ngegunting. Ada anak yang guntingnya gini. Saking dia dendam sama gurunya, kenapa saya harus ngegunting? Padahal saya tidak suka. Atau saat itu saya tidak mau. Inilah pentingnya asesmen. Asesmen diagnostik atau asesmen awal. Ibu harus kenal dulu sama murid ibu. Dan ibu aja nggak kenal, gimana mau treatmentnya? Saya ibu kepala sekolah, hafal 32 murid saya. Karena apa? MPLS itu saya gunakan untuk ambil ases. Saya panggil psikolog sebagai rekanan saya. Tolong Bu dampingi, saya cuma minta 2. Saya minta, saya mau kenal sama anak saya, apa itu gaya belajarnya? Ada berapa Bu gaya belajar? Menurut saya kalau nggak tahu, ada berapa? Audio. Satu lagi suka lupa. Taktil. Ya, apa itu taktil? Perabaan. Ada anak yang kepo kalau lihat barang. Bu, itu apa? Lihat melihat ini tuh pensil. Tapi ada gambarnya yang lihat. Padahal udah tahu itu pensil. Dia pegang pegangan. Pegang ini. Oh, pensil. Iya. Jadi kalau ibu nggak kenal sama muridnya, that's why kalian nggak akan bisa bersama dengan dia sampai lulus. Saya yakin. Ada yang tersakiti ketika keluar dari PAUD. Alhamdulillah. Kalau murid saya, beliau keponakannya Pak Novel Baswedan ya, tahu ya ibunya Bapak. Itu tuh waktu saya bilang kita anak, kita akan belajar bermain peran transisi dari PAUD ke SD. Saya tuh mengenalkan SD bagi anak-anak kelompok usia 5 sampai 6 tahun, supaya mereka tuh nggak akrab banget di guru SD. Ya kan? Yang ada di bayangan dia guru SD. Gitu ya? Jadi saya menjadi guru SD-nya jadi kita bermain peran. Tahu nggak anak itu di pojokan? Saya bilang, sedikit kenapa ibu nggak suka sama kegiatan ini? Aku mau lulus.
nggak pede. Masih banyak tuh, masih luas. Coba ketemu sama murid saya tuh, si Arka. Ada Desi, aku nanya dong, boleh silakan. Nanya bisa duduk di sini, boleh kita duduk sama-sama. Perlahan aja anak itu santai. Saya duduk. With English or Indonesian language? Indonesian language, oke, duduk. Apa? Madres ngajar di sini tahun berapa? Saya jadi mikir gitu kan, itu anak tahun berapa ngajar? Menurut saya that's okay. Apa ya namanya? That's basic question. Benar nggak sih? Udah tinggi banget frequency-nya. Iya kan? Terus saya bilang, wah, saya langsung di otak saya akan bikin soal cerita nanti untuk anak. Dan belajarnya akan berbeda. Itu namanya diferensiasi. Diferensiasi media, kontennya, metodenya, strateginya akan beda nanti dengan akar. Oke, Madres tahun 2009 jadi guru. 2009 aku mulai guru. Gitu. Dan dia sesuai dengan dia jawab benar. Berarti Madres ini ngajar atau jadi guru sudah 23 tahun, betul nggak? Ya Allah, saya langsung ngomong, ya Allah. Ternyata paradigma guru itu paling benar. Itu that's wrong. Ya, karena murid adalah sumber belajar, bukan gurunya. Guru itu kebanyakan soal ngerasa dia berdiri di depan kelas paling pintar sendiri. Padahal ketika ketemu sama Arka, udah dewasa kan? Iya. akhirnya saya kasih dia soal kelas 3 SD dan mampu mengerjakan. That's amazing creation. Kalau ngajar udah dia kuliah. Berarti saya bisa tanya semua langsung saya ambil. Bu, dia masih asesmennya, langsung saya ambil. Bu guru saya minta, coba lihat mana waktu tes sama psikolog. Kita lihat Arka ini, that's amazing creation. Arka is genius student. Bukan? Wah, benar. Sesuai sama tes waktu awal, 9 kecerdasan dan 4 gaya belajar. Pas saya lihat kok Arka termasuk anaknya memiliki kecerdasan mana reliable. Jadi ini transformasi itu penting banget. Masa iya sih ibu mau pakai kurikulum yang pakai mesin ketik? Media ikhlas nggak saya ganti laptopnya? Pakai mesin ketiknya si Pak Ulang ya? That's impossible. Bu, nanti juga menterinya ganti, no, saya bilang. Menteri mau ganti siapapun, konsep ini akan tetap ada selamanya. Saya bilang sama ibu saya gitu. Gini gak akan berubah. Silakan mau siapapun, si Joni mau siapa silakan jadi presidennya, jadi menterinya. Saya nggak peduli itu. Karena mereka ada pilihan Tuhan. Saya nggak pernah marah pilihan saya nggak benar, nggak pernah marah. Biasa. Jadi pilihannya ya menang ya. Kayaknya itu nomor 1 itu. Kayaknya nomor 1 itu. Nomor 1 itu. Saya mau bodo amat tuh. Pilih si Joko, si Joni, siapa yang penting saya tahu dia dipilih Allah. Gak mungkin dia berada di situ kalau bukan Tuhan yang memilih.
susah. Iya. Saya nggak punya pengalaman, betul. Saya nggak bohong, jadi saya punya ide. Jadi ibu kalau tadi melihat saya foto-foto, itu memang saya udah begitu. Tuhannya, oh iya. Saya lihatin tuh guru jadi ke supervisi. Kata guru, Madri, kok supervisi tiap hari ya? Pada gaji saya dipotong 100.000. Kemudian, satu, memenuhi kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Ingat, ibu mau kasih apa juga boleh. Yang penting sesuai dengan harapan dan perkembangan anak. Siapa yang bilang? Brunner. Keren banget sih Brunner tuh. Dari dulu. Jadi kurikulum merdeka ini udah lama. Gak usah norak. Cuman udah paham. Selalu keren ya. Kemudian mengintegrasikan itu yang tadi, mengintegrasikan kemudian mengembangkan kompetensi anak secara holistik. Ada pelayanan apa Pak? Tadi Ibu silakan mau membantu saya. Ada 8 indikator, kemudian ada capaian juga. Coba Pak Utai, kesehatan betul? Pendidikan, Sekali ya. Perlindungan anak. Di episode 15 Mas Menteri bilang terjadi bully itu banyak banget di Indonesia. Itu ada yang terdata. Kita nggak tahu yang nggak terdata. Oleh karena itu, pelayanan apapun berkualitas harus memenuhi ini, holistik dan integratif. Silakan Ibu buka di Paupedia, lagi. Paupedia kan di Kemendikbud ada semua, ya, tinggal dicari di PPM juga ada. Oke, next. Kemudian izin. Ya. Ya. Kemudian Bu, nggak ada tantangannya di dunia ini. Saya mau nikah aja Bu, tantangannya saya nggak punya duit. Ada calon suami saya, yang saya mau nikah di tahun sudah ada. Suami saya itu guru TK, gajinya 250.000. Mau nikahin saya? Saya bilang, ambil duitnya dari mana ya? Ya dulu ya. Dia udah pernah nikah jadi ya. Bentar dulu ya. Jadi salah satu tantangan utama adalah menyeimbangkan kebutuhan itu yang tadi. Kita tuh kadang nggak seimbang tuh kebutuhan murid sama apa yang ibu mampu. Ada yang bilang ini Bu Esti, lulus RPPH kan saya begini Bu. Pernah waktu itu saya berbicara di 1.300 peserta di kabupaten. Itu sebagian itu nangis karena ngerasa saya sama begitu dulu. Saya minta ampun sama Allah, saya udah salah ngajarin anak murid saya. Jadi jangan terbebani sama RPPH yang udah ibu bikin. RPPH udah bagus Pak. Makanya kalau di sekolah saya anti print. RPPH tulis itu nanti baru saya cek. Jangan di print dulu. Jadi kalau mengalami perubahan kita tinggal gaji dong. Kalau di print nanti coret-coret tidur saya lihat. Contoh, bikin RPPH Bu, kegiatan kita ini project based learning. Saya selalu bilang sama bu guru, kalau Anda bikin project, ada dasar teorinya. Ada dasar teorinya sih Pak project based learning. John Dewey. Yes. Saya tugaskan guru saya di komunitas belajar internal untuk cari siapa itu John Dewey pesantren kita yang mana. Mesti ada tema. Cari, saya bilang, mana itu alamatnya? Bikin mereka PPT di Kompor, mesti dipanggil. Siapa yang bisa membuat PPT project based learning, proposalnya, asesmennya, saya perlu minta sama guru harus rinci. Bu, saya punya proposal apa itu? Project based learning, teori punya siapa? John Dewey. Oke, apa pembelajarannya, alurnya, capaiannya? Bikin dulu. Besok di komunitas belajar internal tampilkan. Kira-kira guru yang lain setuju nggak dengan proyek itu? Atau sesuai atau tidak dengan kebutuhan anak? Ada analisis kebutuhannya nggak? Ada Bu. Apa itu? Anak-anak kurang makan sayur. Oh iya. Berarti di mana PBL-nya? Bikin sayur, ya, buah, salad dan lain-lain. Itu. Mereka belajar baca dari proyek based learning. Pokoknya harus mencakup apa? 6 dalam masa kita. Oke. Kemudian transformasi kurikulum PAUD juga harus mempertimbangkan peran serta para
sih lu? Begini begitu tapi pemakaiannya tidak mendukung. Gitu kan? Begitu kan? Tuh kan? Kadang-kadang dinasihati cici, sama terima. Jadi belum sabar kita. Tapi insya Allah dengan semua usaha dan gerakan kita mereka akan terbuka. Saya percaya. Kemudian para pemangku ini siapa saja? Orang tua. Betapa kacaunya sekolah saya tanpa komite. Mereka tim pendukung, tim support. Whatever you do, apapun yang kamu lakukan, nanti dapat you are get support from parents. Siapa sih kita tanpa dukungan mereka itu? Iya nggak? Kemudian siapa lagi? Guru dan masyarakat. Sekarang guru saya lewat aja pada kerja. Kalau dulu, mana nih guru? Ada yang tidur sebelah meja, belum ada. Kemudian saya jadi ada project berguru ke atas komputer. Mereka tuh sibuk dengan semua kegiatan. Saya bilang, guru bukan pulang, sama saya usir. Kalau saya baca ayat itu sih. Itu suaminya nanti makannya sama saya lagi. Kenapa itu saya nggak pulang-pulang? Kajiannya apa makasih? Udah selesai. Alhamdulillah, yayasan saya itu luar biasa. Mereka minimal gajinya 3 juta sekian. Ibu bisa itu. Saya yakin. Dulu saya SPP cuma 50.000. Nanti panjang berbagi praktik baiknya kalau mau belajar silakan nanti minta sama ibu nanti saya lagi. Oke, ini kerjasama dengan beberapa dinas instansi pemerintah. Ingat Bu, jangan bayar apa-apa. Kita itu di kabupaten kota punya orang-orang yang bisa mendukung kita. Siapa? Dinas pendidikan, kesehatan, di bawah naungan dinas kesehatan siapa? Puskesmas. Bayar. Kadang-kadang ditanya aja yang kayak sini panggil dokter anak, nggak bayar saya dinas tenang. Jangan panggil puskesmas biar mereka pada kerja. Tantangan lain apa Bu? Guru yang pendidikannya atau kompetensinya Memang pas-pasan. Makanya saya selalu bilang guru itu nggak boleh sombong, nggak boleh merasa sudah dan jangan pernah siapa sih yang ngomong profesor bukan saya profesor yang ngomong dia bukan profesor masih MPD doang MPD nya bukan mau wisuda MPD aja saya karena saya saksi hidup perjalanan program sekolah iya, bingung sih saya. Lalu apa saja prinsipnya? Ini masih sama ya Bu. Yang ketiga saja ya, saya 3 menit seharusnya. fleksibilitas dan adaptif. Apa sih itu artinya? Fleksibel. Saya bilang MPPR kalau nggak cocok, jangan mungkin ngomong begini. Mandiri Hesti, aku tabrakan. Padahal MPPR itu dulunya menentang misalnya. Tabrakan? Maksudnya? Mami aku kasih link. Aku kasih link ya, cari aja di YouTube tabrakan di tol Kali Kangkung. Itu kan aku yang tabrakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cerita setelah kehidupan lebaran. Saya bilang, oke dulu saya. Ayo cerita ke teman-teman. Itu kemampuan literasi dan numerasi. Tanggal berapa, hari apa, di mana. Gunakan pertanyaannya bahwa Gartner, apa Bu? 5W sama itu adalah ciri yang saintifik. Jangan pertanyaannya begini bang, sama siapa? Standar. Dia jawabnya juga begini, sama mami. Coba tanyanya gini. Kapan? Di mana? Kira-kira di tol Kali Kangkung itu apa sih penyebab kecelakaannya? Itu kan butuh problem. Iya. Solving. Butuh akal otak untuk bisa menjawab itu. Kalau anak yang literasinya kurang baik, dia cuma bisa saya. Mungkin sopir Ngomongnya dalam bantu. guru TK mati walaupun dalam hati. Next. Pilih fokus pemilihan Mas Menteri pernah bilang gini loh. Guru SD, SMP, SMA perguruan tinggi kalau mau belajar
nggak Ini pas. anak tuh ya, kalau lihat kertas, kan trauma, jelasin Oh, kita malah dari mana? ngajak ke Markus. Iya. Iya. Aku nggak mau Di bisa. mana? Katanya tadi ada pemimpinnya. Ikut-ikut. Di Markus katanya. Markus. Saya tuh punya anak di sini, tapi nggak bisa kembali di asrama dia. Dia sendiri. Tahu nggak sembuhnya pakai apa? Saya buat penelitian pidana kelas selama 3 minggu dan ini sudah ditonton oleh Pak Iwan Sadir juga Mas Menteri saat peluncuran alat pendidikan. Saya menemukan inovasi pembelajaran dengan model world language. Kita pernah dengar? Apa itu world language? Temannya Pendekatan dengan media dan kontekstual dan relevan. Waktu mencuci piring, nama negara tetapi tulisan sangat bagus sekali. Saya aja senang lihat tulisannya. Gimana anak-anak? Gitu kan? Saya bawa buku sampai saya potong buku uang di sini. Saya bawa. Komunitas belajar internal saya bilang sama guru. Saya kepala sekolah yang anti kalau melakukan inovasi langsung ngomong sama guru kalian. Saya panggil dulu dia biar begitu. Duduk di komunitas ibu, saya berikan tantangan materi-materi semua. Cari media pembelajaran yang menarik bagi anak. Dan saya tahu sebenarnya. Cari teorinya, cari dampaknya, terus cari analisisnya. Karena di dalam pendidikan nilai kita unik, kita simulasinya. Ya Allah, kemarin aja. Sekolah Pemerintah 2021, sekarang pendidikannya kuning. Ya Allah, semoga jangan berikan sama para pemirsa yang lain. Turun harga diri saya. Literasi lagi. Akhirnya saya melakukan inovasi pembelajaran dengan kemasan. Ibu silakan buka di ide praktiknya PFM. Saya menulis di sana bermain bermakna dengan kemasan. Jadi anak ini bisa baca umur 4 tahun. Jadi ini anti anak nggak bisa baca. Jadi kalau mau belajar baca dari 2 tahun bisa jadi. Dengan cara bermain dengan kemasan itu ya. Di situ ada tab. Ada tab tuh. Ini kadang-kadang nggak ada yang sadar di bawah tab ini sebab belajar tulis tab mainan tuh. Harganya 15.000. Terus apa tuh? Ada tab botol, ada kopi barista. Saya bilang kalau gua mau dari situ harus dengan cara yang menyenangkan. Akhirnya saya bilang bikin parenting orang tua. Biar mereka paham di situ belajar bahasa rumah tuh nggak ngomong begini. Emang anak saya kok doang? Bayar 11 juta beli buku bikin parenting. Saya bicara sama mereka. Saya siap mereka. Saya bikin proposal dulu. Antaranya adalah pakai analisis saya pribadi kalau ada. Saya nggak mau ini inovasi pembelajaran yang sudah saya temukan. Bikin. Ibu kita bikin berperas bikin. Siapa orang tua murid yang bisa jawab kasih 100.000 dari uang pribadi saya? Insya Allah. Dulu waktu saya 5 orang aja, saya 2 kalung sama gelang. Cuman dia jelasin sedikit, kira-kira enggak. Apalagi kalau 100.000, insya Allah berkah. Kemudian anak-anak tuh ada ngomong gini, tuh ada yang kasih makanan kucing. Nanti aku mau bungkus makanan kucing boleh? Boleh. Aku mau kopi barista punya papi, boleh. Akhirnya berbodoh-bodoh mamanya. Nah, dari mobil, Mandi, hai, gimana? Ketemu bungkus ya? Ada kopi barista punya papi. Sebenarnya masih ada kopinya di bawah anak saya, Bu. Gara-gara membawa cepat-cepat ke sekolah. Jadi senang dan bahagia. Jadi dari bungkus kemasan itu tuh lihat tulisannya tuh, anak umur 4 tahun udah bagus kan? Dan gak zaman nulis pakai ini. Buku bergaris hanyalah membatasi anak. Iya. Di Wiki itu pakai papan tulis dulu yang segini. Saya bikin IKEA, bukan iklan ya. Tapi memang cepat banget bukan IKEA. Dia nulis dulu. Aku mau jadi guru untuk nulis. Itu nggak bisa nulis. Tulis dulu tulisan guru. Dia jadi baru karena senang. Dan caranya banyak. Menyenangkan. Oke. Ada komponen
Iya. Dibikin project, dibikin warna-warni mobil saya jual ke dinas pendidikan untuk 1,5 juta. Wow. Orang dinas gengsi, Pak, beli itu kan masa berapa nih buat anak ibu loh Pak. Ya karena ini COVID jadi saya membantu pemasarannya. Tunggu bukan yang jualnya cantik. Aduh, ini benar masih. Tapi apa masa kok bisa begini? Untuk apa? Jadi saat itu project, saya tuh kan kalau project itu memahaminya bahwa tidak mesti menghasilkan produk, tapi perubahan karakter yang ada di dalam indikator itu yang dikatakan project yang berhasil. Tapi di antara perjalanan itu ketemu itu, ya nggak apa-apa kalau dia yang nemuin mah, asal jangan kita yang memaksa. Dia bilang pakai aja itu cek yang punya materi di kelas, belum aku nanti lah nanti. Nah disitulah guru memberikan sebut. Siapa yang tahu 3 yang dikatakan sebagai dewasa? 1. Ingat Tulodo ing Madya Manggarsa tuturi Handayani. 3 itu aja. Guru itu cuma mendorong aja dari 2 tahun 1 tahun. Nanti baru kita Kalau yang saya mau mau laksana makan. Bukan, maksudnya ke anak-anaknya. dan bagaimana sih apa maksudnya ini? Warna ini nanti mabuk. Jangan Jadi salah makanya Belanda ada cara itu tidak boleh warna ini. infra kita juga harus punya strategi dalam transformasi. Silakan baca sendiri Bu Nadia itu bagaimana strateginya. Ketemu sama guru sering-sering. Pada akhirnya kan tahu Jangan warna yang boleh dan warna yang tidak boleh. Selalu dikasih nama tuh yang kayak gitu tuh yang nggak mau merubah mindsetnya. Guru yang baik yang penting apa dan tahapan perkembangannya yang berbeda. Ya tentu usia 2 sama 5 masih mau sama sebenarnya itu kan. Sekarang kenapa pendidikan Contoh transformasi kurikulum. Kurikulum zaman dulu ya tiba ulang. Jadi jangan bilang kurikulum beda sama baru. No. Lama. Cuma programnya yang keren itu program sekolah. Udah. kalau yang masih Guru itu Pak berbasis permainan dari dulu. Ya kan? Kemudian kurikulum Pak terintegrasi di barulah. Maksudnya kemudian kurikulum Pak berbasis alam. Tiba ulang. Yang penting 5 tadi ya. Yang terakhir ada evaluasi. Ya, ini saya waktu rapat pendidikan jelek, saya bikin berbagi praktik baik bersama orang tua. Itu Bu, di Taksi Timur. Yang satu tuntutan literasi dari Banten, saya jadikan narasumber. Yang kedua orang tua murid saya, dosen di S3 di Universitas apa saya lupa. Dulu atau apa? Itu yang sampingnya. Jadi kita kalau sosok pintar jadi narasumber. iya. Dan jadi itu walimu bagaimana perasaan kita jadi guru? Kasih sama dia lokasi kita dan masakan. Ada wali kan? Jadi dia biar tahu. Suruh aja anak saya di hari ibu. Ya udah ini sehari Bu. Saya suka di hari ibu. Ada program mengajar sekali sama anak-anak. Kita diam aja. Selamat datang Mas, silakan boleh dimulai kelasnya. Kita ngapain? Kemudian Bu, belum mulai yang main bangku. Dia udah tahu lokasi kita, perasaan kita. Saya suruh ngomong. Orang tua murid yang nyamukin, bisa orang kita itu jadi aja. Nanti baru pakai sistemnya kita ingat suatu Madya Manggarsa tuturi Handayani. Kemudian ini ada beberapa proyek itu hari raya. Itu ada videonya di atas. Hari raya, ayah harus bercerita ke anaknya. Kirim videonya itu mah biasanya pasti datang. Next one. Baik, Bunda. Nanti jawab dulu. Ada ya? Oke. Yang belum nanya
walaupun nggak semuanya dan jadi kita berarti ya. udah gimana Tapi nggak kan gitu ini, terbuka anak sebelum masuk itu udah pintar pun, pintar baca, tulis itu. Saya sedih dong, sedih saya banget. Proses mereka itu bukan dari kami, tapi dari orang dari tua. lembaga les. Iya Ya, sering itu tidak perlu Iya, disebutkan ya, itu semuanya. kan orang tua sekarang Itu memaksakan anak seperti apa yang dikatakan Bunda, ada yang sudah udah stres dulu di sekolah itu ada itu. Nah yang kami sedihkan ini lembaga les tersebut usia 3 tahun, ya itu sudah pada masuk udah sekali itu. Ketika saya lihat di status orang tua, bahkan mereka ada beberapa level sudah jangkauannya ke SD yang 1 ditambah titik sama dengan 5 sampai ke situ. Jadi saya sudah berusaha menanyakan izin pengawas, namun belum bisa membantu gitu ya. Mumpung di sini BGP Bunda mohon bantuannya. Ini kita harus bagaimana ini? Sedangkan kita gaungkan ya bahwa hal seperti itu adalah merupakan anak yang sudah belajar bukan dipaksakan ya gitu. Nah kita harus seperti apa ini? Bagaimana ya saya sudah berbicara dengan orang dinas belum ada tidak lanjut respon gitu ya. Itu saya pengen tembus ke pusat bagaimana caranya ini dan alhamdulillah saya hari ini ada kesempatan Bapak Ibu. Nah itu seperti apa? Orang tua itu jadi sebelum masuk mereka sudah dilasi, katanya masuk sekolah itu sudah cerita gitu. Itu yang itu saya berikan itu. Dan satu PR-nya itu tadi kami minta bantuan harus bagaimana untuk dari lembaga les itu ya. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah pusat yang bisa membantu kami. Kami itu kan bukan satu daerah saja, hampir semua ya. Ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keresahan Bunda sama dengan keresahan saya yang sampai saat ini saya meminta kepada staf untuk meregulasi lembaga-lembaga yang membuka timbang di dalamnya bagaimana proses teruslah berjuang. Ya, betul. Yang begitu. Jadi Bapak, kalau Bunda ketemu anak yang seperti itu, kan berarti sebenarnya kebutuhan dia itu bukan itu ya, gitu ya. Tapi jauh lebih luas dari itu. Ada jalan dia dulu ya. Nanti kan kita akan selesai ujung-ujungnya itu pasti kita akan bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Dewan Tahu, kepada terutama sama diri sendiri. Saya sama karena data mungkin yang udah bisa baca datang tapi ternyata begitu saya analisis anak tersebut nggak mau berhenti ngomong, nggak mau antri dan nggak mandiri. Pasti ada aspek-aspek perkembangan yang dia tidak atau belum kuasai, padahal itu esensial. Lupa si Bimba datang malah teman nggak pakai akun tulis pakai batu satu jam masa 300 kata lah yang kita teman-temannya temui. pada nunggu-nunggu di depan ini sama kayak saya bawa kunci Sedangkan menurut asesmen misalnya anak tersebut gaya belajarnya bukan itu. Akhirnya dendam seperti dalam hatinya. Memang tidak terlupakan, tapi di sini itu yang bahaya. Akhirnya di kelas 3 dia down. Yang harusnya belajar sesungguhnya ada di kelas 3 Kelas 3, SD. ya. Iya. Kenapa masih ada di sini? Kan kita transisi. Iya. Sampai umur 8 tahun. Kita jangan marahi ya dulu.
ada teman saya di SD. Saya juga di SD. Orang saya senang. Beliau tuh programnya benar-benar sampai kita tersadar kok ada transisi Pak ke SD yang menyenangkan. Iya. Terus ada bu, pokoknya pendidikan ibu. Terus banyakin parenting, analisis dulu kalau bikin parenting. Ada gosip apa di wali murid, ngintip-ngintip, kepo-kepo di wali murid. Oh masalahnya ini, angkat. Saya kalau ngintip wali murid ngangkatnya lewat kelas orang tua. Ya karena sebelum masuk TK dia udah bisa duluan, belum bisa parenting orang tua karena mindset orang tuanya sudah dari sebelumnya. Emang susah ngatasin orang tua nih ya. Orang tua tuh maunya akademi kayak gitu. Kalau saya udah datang rame-rame orang mau datang, masa nanti anak saya nggak diterima nanti ya, pokoknya anak saya udah bisa sama saya emang orang tua itu mindsetnya. Jawaban dari saya, dari pengalaman saya sendiri juga sama. Dia experience and I get problem unexplained. Dan sampai saat ini just now, I can do anything. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya konsen dengan tadi tuh konsen saya itu enggak dapat amplopnya banyak. sore dibanyakin sebulan 1 kali. Ini mau ada kali cuma 2 gitu. Analisis kebutuhan Karena muat tasnya. udah bikin apa gitu. Kenapa? Nanti saya bantuin. Punya saya kayak gitu. Oh dapat makan udah. Makannya kasih yang besar ya. Mantap. Itu saja. Nanti mungkin kalau mau bertanya, Bunda boleh minta fasilitas dengan Bunda, dengan Bunda Virgo, Pisces, Taurus, Leo, saya Leo. Jadi nanti insya Allah BGP tadi sudah menulis dengan timnya apa yang menjadi keresahan Bapak dan Ibu. Semoga nanti bisa dicarikan solusinya. Karena di pendidikan ini nggak bisa bekerja sendiri. Semua untuk kerja sama dan kolaborasi. Baik, demikian beberapa strategi tantangan untuk transformasi pendidikan di dunia PAUD. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf ketika saya mengucap kata ada yang membuat Bapak dan Ibu tersinggung. Tapi jauh dari lubuk hati saya yang paling dalam.